Siapa yang berbaris saf di belakang, Rasulullah tahu orangnya siapa. Walau nggak noleh. Itu kehebatan mata Sayyidina Rasulullah SAW. Bukan hanya mata beliau yang zahir, tapi juga mata batin beliau tajam. Ya. Bahkan dikatakan wagana SAW yara fi Suraya ahada asyara zaman. Kita tahu bintang Suraya. Bintang Suraya ini kalau kita sebut yaitu apa, bintang Palladius, apa bintang 7 putri itu apa namanya itu? Kalau sini apa namanya? Kalau orang Jawa bilang bintang Kartika, itu jumlahnya disebutkan bintang Kartika ini katanya itu lam yatahaqqaq nas minha ghaira sittatin wa aw sab'atin. Ya, dikatakan orang kita ini semuanya yang terlihat oleh manusia dari bintang Suraya ini itu cuma 6 atau 7 saja. Maka dikatakan bintang 7 saudara. Bintang Suraya. Suraya itu dikatakan adalah manzilun min manazil kamar fihi nujumun mujtami'atun ju'ilat alamatan. Dikatakan Suraya itu adalah satu tempat dari tempat-tempat bintang yang di situ di mana bintang banyak berkumpul yang dijadikan simbol oleh orang-orang. Kalau bintang 7 itu nampak, itu berarti mungkin ada tanda begitu. Entahkah mungkin musim panas, entah mungkin itu tanda kembalian. Ini nggak paham juga masalah bintang. Tapi biasanya orang-orang menjadikan bintang Suraya itu ada satu simbol. Ya, biasa satu Kemudian mereka orang-orang itu bisa melihat bintang Suraya ini. Jadi Suraya itu nama gugus bintang, kumpulan-kumpulan bintang namanya Suraya. Nah, orang bisa melihat ada 7 bintang yang di situ. Itu pun dengan alat bantu. Itu ada 7. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW itu bisa melihat 11 bintang dalam keadaan matanya tanpa dibantu alat. Bintang Suraya itu posisinya sangat jauh. Ya. Berapa jarak cahaya ke sana? Kecepatan cahaya baru sampai ke sana. Tapi Nabi Muhammad bisa melihat dengan mata beliau ada 11 bintang yang bisa beliau lihat. Sedangkan kita yang pakai alat teropong aja itu bisa dibantu teleskop misalnya, itu cuma dapat 7 atau 6. Jadi matanya Nabi Muhammad itu lebih hebat ketimbang alat teropong itu punya. Sangat tajam. Ya, dikatakan wa kana sallallahu yara fi Suraya ada asyara najman. Rasulullah SAW itu bisa melihat di Suraya, di gugus bintang, di tempat bintang berkumpul, namanya bintang Suraya, itu ada ahada asyara najman, 11 bintang. Bahkan dikatakan, ada mengatakan 12 bintang. Walam yara jami' ila qali Nabi SAW. Dan bahkan tidak ada yang bisa melihat seluruh bintang yang berada di Suraya ini kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bisa melihat semuanya. Kalau kita cuma 6 atau 7. Itu bagaimana sifat tajamnya dan kuatnya pandangan Sayyidina Rasulullah SAW. Liquwatin ja'alah Allah Ta'ala bi basari, ada kekuatan yang Allah letakkan pada mata Sayyidina Rasulullah SAW. Sampai beliau bisa melihat begitu. Nah, kita anak-anak kita zaman sekarang masih kecil sudah pakai kacamata. Tidak, sudah rusak rata-rata itu punya mata. Masya Allah. Tapi Masya Allah Sayyidina Rasulullah itu bisa melihat bintang Suraya 11. Dikatakan ada 12 di sini. Nabi SAW bisa melihat semuanya. Bisa melihat semua tanpa alat bantu. Itu matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga lihat kebiasaan Rasulullah. Wa kana sallallahu yu'jibun nadhru ila khudra wal ma'il jari. Dan Nabi SAW itu yu'jib. Kalau yu'jib ini artinya bukan hanya suka tapi mengagumi. Nabi Muhammad ini beliau suka dan mengagumi memandang kepada al-khudra, kepada sesuatu yang hijau-hijau. Nabi itu suka. Jadi kalau kita lihat orang yang suka memandang yang hijau, jadi matanya itu bersih. Maka orang-orang yang tinggal di gunung yang selalu itu matanya biasa lebih terjaga ketimbang orang yang diam di tepi pantai. Itu bagus matanya. Ya anak-anak kampung yang nggak tahu handphone itu kan matanya lebih terjaga biasanya ketimbang anak-anak yang suka main gitu-gitu. Ya, jadi Rasulullah itu senang kalau nengok yang hijau-hijau. Apalagi wal ma'il jari, Nabi suka melihat air yang ngalir. Kalau air ngalir tuh Nabi suka lihat. Nah, itu kebiasaan Rasul. Dan ini semua membuat mata itu tambah bagus. Pasti, maka dikatakan kemarin apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu pasti baik. Pasti baik. Dan segala sesuatu yang disukai Nabi, baik dalam sunnah Rasul ataupun kebiasaan Nabi, itu pasti menyimpan rahasia kebaikan. Kalau kita amalkan pasti dapat kebaikan. Nah, Nabi ini senang melihat yang hijau-hijau dan air yang mengalir katanya. Wa kana sallallahu yu'jibun nadhir ila uturut. Nabi SAW itu suka dan kagum melihat kepada
Utrut ini kayak buah jeruk begitu. Buah jeruk. Buah itu kalau buah limau atau jeruk atau limau begitu, kalau banyak itu kan bagus kelihatannya. Nabi itu suka lihat yang begitu-gitu. Ya, jadi boleh tanam jeruk. Nabi itu suka lihat buah jeruk. Bahkan dikatakan wagana yujibuhun nawr ilal hamamil ahmar. Dan Nabi juga senang melihat kepada hamam. Hamam di sini bukan burung merpati, tapi di sini tufah. Tufah itu adalah apel yang berwarna merah. Buah apel yang merah Nabi suka ya saya. Tufah itu. Nabi suka lihat buah apel. Segar mata memandang yang sangat merah. Itu Nabi SAW suka dengan buah-buah yang begitu. Suka nggak kita buah apel? Suka. Bakal tak ada buahnya. Jeruknya juga gitu. Enak dimakan, enak dipandang. Itu menceritakan sifat bagaimana ketajaman dan mata Sayyidina Rasulullah, dan ini juga mengisyaratkan mungkin hal-hal yang dilihat Rasulullah ini bisa membaguskan mata kita mungkin. Kalau kita sering lihat ini bisa menjadi obat mungkin, terapi untuk mata kita kalau kita amalkan. Mungkin begitu. Kemudian dikatakan juga Ammaktihalu Rasulullah SAW. Rasulullah itu juga kebiasaan beliau itu juga sunnah, suka bercelak. Iktihal. Nabi itu suka bercelak. Bahkan kana SAW idaktahala ja'ala fi ainis nataini wa wahidatan bainahuma. Dikatakan Nabi SAW itu kalau bercelak, beliau menjadikan dua kali fi ainaini snatain wa wahidatan bainahuma. Maksudnya menjadikan dalam setiap satu mata dua kali mirwat. Mirwat itu alat celak, pengulis celak. Wa wahidun yuksamu bainahuma, dan satu dibagi dua. Katanya. Fajmu' witron, maka seluruhnya ganjil. Jadi Nabi itu kalau celaknya itu dikatakan ambil dulu celak tuh kan, Nabi Musa dia celak beb. Nah, celak. Nanti disebutkan ya, celak terserah ada celak. Celak yang biasa celup begitu, macam-macam celak itu kan. Nah, itu Nabi kalau celak dua dulu, satu ambil di celak, boleh lagi dua dulu di kanan, kemudian dua lagi di kiri. Celup lagi satu separuh untuk yang kanan, separuh untuk yang kiri. Jadi dua setengah begitu. Jadi yang dua, jadi setiap mata itu jatahnya dua. Yang satu dibagi dua, satu untuk yang kanan, satu untuk yang kiri. Jadi jumlahnya khamsatun marawid. Jadi jumlahnya 5 semuanya. Untuk cuman dua setengah. Itu kalau Rasulullah pakai celak. Jadi pakai celak nggak apa-apa. Pakai celak itu bagus. Kalau kita pakai celak. Dan bahkan Rasulullah SAW lahirnya itu sudah bercelak, bagus. Nggak perlu pakai celak pun nggak apa-apa kalau Rasulullah. Nah kita besok pergi ke Musbar beli celak. Berapa harga beb? 10.000 atau 7.000. Kalau di Jakarta 7.000, kalau di Indonesia mungkin 10.000 kali. 10.000. Hah? Berapa? 10.000 ada kembali. 10.000 ada kembali, berarti murah. Ya, jadi Nabi itu pernah nggak? Ada nggak di seumur hidup yang nggak pernah pakai celak? Ada nggak? Yang seumur hidup dan sampai sekarang nggak pernah celak, ada nggak? Ayo tunjuk tangan. Pakai, besok dipakai. Walau seumur hidup satu kali mengamalkan sesuatu yang diamalkan Sayyidina Rasulullah SAW. Walau sekali kita nggak tahu, pokoknya apa yang dari Nabi Muhammad semuanya bagus. Itu diambil. Ya, Rasulullah tuh jadi kalau pakai celak begitu, 2 di kanan, 2 di kiri, kemudian ditambah satu dibagi 2. Jadi separuh begitu. Itu Rasulullah kalau pakai celak. Wa kana sallallahu iktahala witran, dan Rasulullah SAW dikatakan apabila bercelak maka beliau memakai celak dengan 3 kali. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Maksud 3 kali tadi bukan kayak tadi caranya. 2 setengah sebelah, 2 setengah sebelah kiri begitu. Ya, bukan berarti 3 gitu enggak. Kenapa? Menjadikan witer. Kalau sini 3 berarti 6 ganjil, genap. Jadi maksud itu 5 kali mirwatnya, olesan tuh 5 kali dioles, 2 setengah. Itu dipakai. Wa idastajmara, dan Nabi kalau memakai buhur istajmara witran juga 3 kali. Jadi kalau zaman dulu para sahabat itu disunahkan kalau kapan main itu dikasih buhur, diuapkan pakai buhur jadi wangi begitu. Dan Nabi pun kalau pakai buhur itu 3 kali begitu, 3 kali begitu. Ini saya tak paham bagaimana caranya, tapi kalau kita nganu buhur kan begitu, ambil begitu. Itu kebiasaan 1, 2, 3 mungkin begitu. Kalau kita ngamalkan.
Bahkan kalau kita kain kafan itu kalau ada buhur, hidupkan buhur, dianukan dengan buhur. Jadi biar dia wangi. Itu sunnah dipakai begitu. Kalau tidak ada buhur ya sudah, minyak wangi. Nah, kalau nggak ada buhur. Wa kana lahu sallallahu mukhalatun yaqtalu minha kulla lailah. Dan dikatakan Rasulullah SAW itu memiliki mukhulah. Mukhulah itu tempat celak. Yang mana yaktahil minha kulla lailah, yang mana beliau setiap malam bercelak dengan itu. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu kebiasaannya juga setiap malam beliau bercelak. Setiap malam beliau bercelak, salasan fi hadza wa salatu fi hadhihi. 3 kali di sini, 3 kali yang di sini. Berarti 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Itu ada juga begitu mengatakan. Cuma 3 kali ini maknanya kayak tadi ya, paham tak? 3 kali tadi 2,5 tadi. Jadi jadi ganjil katanya. Bahkan jadi Rasulullah suka pakai celak. Nah, ya enggak? Jadi jangan tinggalkan celak. Wa kana sallallahu la yufariquhu fil hadar wala fi safar khamsun. Dikatakan ada 5 macam yang nama di mana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Baik saat Nabi masih dalam negeri, dalam kampung beliau, atau dalam perjalanan. Ada 5 macam. Gak pernah ditinggalkan Rasulullah. Selalu dibawa kemana-mana. Saat beliau di rumah ataupun beliau dalam perjalanan. Apa pertama? Al-mir'ah. Kalau mar'ah itu perempuan, kalau mir'ah itu cermin. Jadi Nabi itu selalu bawa cermin. Bawa cermin, kemana-mana bawa cermin. Kemudian wal mukhulah, dan Nabi juga suka bawa celak. Kemudian juga wal mustu atau mistu. Nabi juga suka bawa sisir. Orang zaman dulu biasa tak pernah tinggal sisir di kantongnya. Benar enggak tuh? Kita bilang apa? Ya Allah, ini orang tua gatal benar kita kata ya dah. Padahal sunnah Nabi. Kita lihat, kenapa orang tua disuruh bawa sisir? Kita kira orang tua ini gatal. Padahal itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kantongnya pasti ada sisir. Kita kata nak bergaya orang tua ni, tua gagut untuk bergaya. Kita kata dulu, padahal ini kebiasaan Nabi. Sisir. Kemudian wasiwak, yang selanjutnya siwak. Siwak ini sikat gigi, kita bilang, atau kayu siwak. Di rumah Habib Musin ada yang 11.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000. Lengkap itu semuanya. 3.000 ada setengah. Ada yang tengah, banyak. Jadi kalau kita nak ngamalkannya ada nggak? Masuk cermin ini ya cermin yang sedang ya, nggak usah baik, nggak usah besar begitu. Kemudian juga celaknya itu dibeli, alhamdulillah ya. Kemudian mustonya, sisirnya juga kita punya. Kemudian siwaknya juga kita beli. Kalau tidak tuh wal midra. Midra ini dikatakan sya'ul yu'mal min hadid wa khasab, sesuatu yang dibuat dari besi atau dari kayu. Cuman ala sakli sidin min asl musti, yang berbentuk punya gigi seperti giginya sisir tadi. Wa atwal minhu, cuma lebih panjang ketimbang sisir. Yusarrih bihi syar'ul mutalabbat, yang mana mutalabit, yang mana dengan midra tadi disisir rambut-rambut yang kusut. Kalau kita bilang mungkin ya, wa yastamiluhu man lam yastalahu, digunakan orang yang enggak punya sisir. Jadi midra itu kita mungkin kalau kita katakan mungkin sisir besar begitu mungkin ya. Kalau untuk orang-orang rambut kusut itu biasanya pakai midra. Nah, kalau orang nggak punya midra ini dibuat bisa dari besi atau terkadang dari kayu gitu, khasab. Nah, dia punya, kan sisir itu kan punya gigi-gigi gitu. Nah, dia punya gigi juga kayak sisir, cuman lebih panjang posisinya. Ya kalau kita bilang sisir besar lah mungkin, gitu ya dah. Kalau mistul tadi mungkin sisir kecil untuk rambut, ada kan sikat yang rapat, sisir yang lebih rapat, ada juga yang agak renggang begitu. Nah, Nabi itu nggak ninggalin itu. Kalau nggak ada mustu, Nabi buat midra tadi. Itu boleh kita beli ya. Jadi di rumah kita ada sisir yang kecil, ada juga sisir yang besar. Beda. Kemudian juga dikatakan wa an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi iktahilu bil ismid. Kata Rasulullah, bercelaklah kalian menggunakan ismid. Ismid itu dikatakan adalah hajarul kuhli al-ma'dani ma'ruf. Dikatakan